Oke, kali ini kita akan coba membuat Google Slides sebagai salah satu platform yang bisa kita gunakan untuk membuat worksheet untuk anak-anak TK dan juga anak-anak SD kelas kecil. Kita coba sama-sama ya. Pertama-tama kita buat dulu slides-nya. Di sini jangan lupa tuliskan judul worksheet-nya apa ya. Nah, misalkan seperti itu ya. Dan di sini jangan lupa dituliskan juga instruksinya itu apa di dalam worksheet kali ini. Gitu ya. Jadi misalkan saya tuliskan how many apples are on the tree and put them in the basket. Oke, karena ini fontnya terlalu besar, kita perkecil ya. Kita bisa pilih sama-sama. Misalkan ini kita perkecil. Oke. Nah, karena ini adalah untuk anak-anak yang masih sangat-sangat kecil, saya sarankan memang boleh di-attach videonya bagaimana cara membuat worksheet ini. Jadi nanti yang dikerjakan itu bisa sesuai dengan apa yang diminta oleh guru, ya, sehingga pendamping juga bisa membantu anak-anak tersebut. Nah, kalau tidak menggunakan video, at least harus ada suara atau audio. Kenapa? Karena anak-anak ini juga kan belum bisa baca dengan lancar ya. Jadi saya sarankan dari tulisan yang ada, dari instruction yang berupa teks ini, kita bisa masukkan audionya. Nah, ini contohnya saya sudah buat audio sebelumnya. Nah, buat audionya bagaimana? Bisa menggunakan software yang bawaan dari laptop, seperti yang saya punya seperti ini. Cuma memang karena waktu itu hasilnya formatnya itu M4A dan itu tidak sesuai dengan apa yang diminta, jadi saya convert dulu ke MP3. Tapi kalau teman-teman punya software dan bisa langsung disetting, silakan langsung setting ke MP3. Ini saya select. Nah, audio ini saya mau dia supaya otomatis ya, terplay ya. Jadi misalkan di sini otomatis, tetapi saya tidak mau ini ditutup ikonnya. Kenapa? Supaya nanti kalau misalkan dia butuh mengulang instruksinya, dia tinggal klik lagi play. Oke, nah di sini kan kita butuh gambar apel, pohon, dan keranjang. Kalau kita lihat dari instruksi yang ada ya. Jadi kita mau cari sama-sama untuk melengkapi worksheet-nya. Kita coba cari dulu yang tree mungkin ya. Kita cari yang kartun. Oke, supaya lebih enak lihatnya di sini. Nah, mungkin kita bisa pakai ini ya. Nah, enaknya kalau di Google Search dan Google Slides itu kita bisa langsung drag and drop seperti ini. Ini jadi memudahkan sekali. Nah, kalau misalkan area putihnya ini dilihat terlalu banyak, kita bisa juga crop image-nya ya. Jadi bisa kita sesuaikan dengan apa yang mau kita lakukan. Oke. Sini bisa kita setting ya. Nah, sekarang kita cari apelnya. Oh ya, teman-teman, kalau misalkan ternyata gambar pohon yang kita pakai itu agak pecah ya, jadi size-nya itu terlalu kecil, kita bisa menggunakan bantuan Google Search Image bagian Tools, Size di sini. Jadi kita bisa pilih size-nya itu mau yang medium atau mau yang large. Ini akan membantu kita dalam mencari gambar yang cocok ya, atau gambar yang tepat. Nah, oke, sekarang kita coba cari yang apel, tapi kali ini mungkin kita carinya yang formatnya PNG. Jadi biasanya PNG ini yang background-nya itu transparan. Nah, kita coba klik juga yang di sini transparan. Kita coba lihat ya. Oke, nah ini walaupun dia ada tulisan PNG, ternyata dia tidak transparan ya, jadi masih putih seperti ini. Karena kalau misalkan PNG, biasanya kalau dari Google Search Image-nya dia putih, begitu diklik, dia akan seperti ini, gitu ya, ada kotak-kotaknya. Nah, tapi ini yang kotak-kotak juga kalau kita sudah ada kotak-kotak kayak gitu dan diklik masih kotak-kotak, itu memang PNG bohongan juga. Kenapa orang-orang membuat seperti ini? Karena mereka mau memprotek karya mereka supaya tidak dipakai oleh orang seenaknya saja ya. Jadi kita coba cari yang background-nya itu
clear ya, putih, cuma begitu nanti kita klik seperti ini diperbesar dia ada kotak-kotak. Nah, ini juga bukan. Coba ini. Nah, ini benar ya. Kita coba di sini untuk mengecek, kita taruh di atas pohonnya ya. Nah, ini benar ya, kelihatan ya. Backgroundnya itu transparan. Oke, kita masukkan di sini. Karena kita itu butuhnya nanti, mungkin nggak usah banyak-banyak ya, karena ini masih K1. Kita bisa paste. Jadi butuhnya berapa apel? Misalkan ada 5, ya kita bisa paste 5 apel. Nah, sekarang yang terakhir kita cari paste. Nah, supaya mempermudah kita klik juga yang bagian transparent. Kita lihat ya kira-kira yang mana ya. Oke, ini enggak. Coba, oh yang ini iya ya. Ini kelihatan ya belakangnya ada kotak-kotaknya, tapi kalau kita pastikan kita masukkan lagi ke sini. Di drag and drop. Ya, betul ya, ini transparent. Kita bisa perkecil size-nya, disesuaikan dengan apa yang kita mau. Oke, sekarang kita bisa susun apelnya di pohonnya di sini. Gitu ya, supaya nanti bisa dihitung juga oleh si anak. Nah, karena mereka nanti perlu menghitung ada berapa totalnya, jadi mungkin di sini kita bisa berikan mereka option gitu ya. Jadi misalkan pertama kita tuliskan ada berapa apple apples. Oke, ini fontnya juga bisa kita ganti, kita bisa setting. Background warnanya juga kalau mau diganti juga bisa ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, berikan mereka juga pilihan. Karena ini kan masih kecil ya. Pilihan jawabannya kita berikan. Edit misalkan dari 3. Nah, ini kita bisa atur supaya betul-betul centering. Warna backgroundnya juga bisa kita ganti. Bordernya juga bisa kita buat transparan. Lalu hurufnya mungkin bisa kita ganti juga ya, warna hurufnya. Oke, kita bisa paste untuk membuat pilihannya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan ini 4. Lalu misalnya kita ganti warnanya jadi hijau. Terus ini 5. Kita ganti, coba warnanya jadi biru ya misalkan ya. Oke, jadi nanti mereka tinggal masukkan ke kotak tersebut. Oke, nah apa yang mereka bisa lakukan? Nanti di Google Slides ini mereka bisa pindahkan seperti ini nih. Nah, kelihatan ya, jadi ini salah satu contohnya. Gitu. Nah, sekarang saya kembalikan. Kalau teman-teman mau, sebenarnya ini nanti bisa kita tuliskan juga ada nama siswanya. Tapi kalau untuk anak-anak yang terlalu kecil dan mereka juga masih belum bisa tulis nama, tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Kenapa? Karena nanti kalau di Google Classroom, kita share assignment-nya, kita bisa pilih ada fitur yang namanya make a copy for each student. Nah, ketika kita pilih yang bagian itu akan secara otomatis tercreate file yang sama yang sudah kita buat ya, untuk masing-masing anak dengan namanya masing-masing, sesuai dengan emailnya. Jadi kita tidak perlu manual ya dalam membuatnya. Ini salah satu contohnya. Sekarang kita masuk ke Google Classroom. Berarti yang perlu kita create ini adalah assignment. Kita tulis assignment yang pertama ya. Worksheet 1. Counting. Jadi kita mungkin bisa copy-paste dari instruction yang ada di sini. Oke, dan kita masukkan si worksheet-nya. Ini kita masukkan, kita add. Nah, di sini kan kita bisa setting nih teman-teman. Karena kalau hanya view, nanti studentnya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi kalau student can edit file saja, itu berarti mereka akan edit di file yang sama. Jadi semua akan campur aduk. Kita nggak mau itu ya, karena kita mau anaknya mengerjakan masing-masing buat mereka sendiri. Jadi kita pilih yang make a copy for each student. Oke, kalau sudah nanti kita bisa setting due date-nya kapan.
Misalkan due date-nya itu tanggal 25, lalu jamnya malam ya. Lalu topiknya bisa kita sesuaikan juga. Misalkan mau topiknya ini assignment aja, misalkan karena umum ya. Tapi kalau misalnya mau disesuaikan per topik juga kita bisa buat seperti kemarin ini waktu kita membuat yang farm animals ya. Jadi tinggal create topik saja. Oke, nah untuk menilainya teman-teman juga bisa langsung masukkan rubrik di sini. Jadi kita bisa create rubrik. Nah, di sini create rubriknya itu, ini ada kriterianya apa. Nah, ini kita bisa masukkan juga poinnya apa, gitu, deskripsinya apa. Ini levelnya tuh apakah ini yang paling rendah atau yang paling kecil. Ini ada urutannya, mau ascending atau descending gitu. Kalau ascending itu dari yang kecil ke yang besar kriterianya, kalau descending itu dari yang besar ke yang kecil. Jadi misalkan ini dari 5, 4, 3, 2, 1, misalkan seperti itu ya. Nah, ini bisa ada deskripsinya juga. Jadi misalkan contoh ini kalau misalkan dia excellent itu apa deskripsinya? Sama seperti kita membuat rubrik biasa. Dan nanti kalau udah bisa kita save rubriknya. Ini contohnya ya kalau mau pakai rubrik. Oke, kali ini kita nggak usah pakai rubrik dulu. Kita discard dulu. Oke, ya. Nah, di sini kalau mau assign, ini ada beberapa pilihan teman-teman. Bisa assign langsung, jadi diposting langsung di Google Classroom-nya. Bisa juga di schedule kapan kita mau berikan. Jadi kalau misalnya kita buat si tugas ini itu di weekend, kita bisa setting ini untuk dia muncul secara otomatis di Google Classroom-nya di tanggal tertentu, di jam tertentu. Nah, jadi misalnya kita setting, misalnya mau munculnya di tanggal 23, jam 8, kita schedule, gitu. Atau kalau misalnya nggak mau, itu tadi ada pilihan juga kan, save draft. Nah, kalau misalnya kayak gini gimana? Kalau saya kelupaan sesuatu, ini tenang, masih bisa diedit teman-teman. Jadi, ini ada klik edit. Ini kita bisa atur lagi, gitu. Jadi, kalau saya nggak mau di schedule, ini ada pilihan lagi. Kita bisa save draft saja biasa. Gitu ya, kalau save draft, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi, dia hanya draft saja. Dia nggak akan terupload otomatis. Jadi, kita manual assign-nya, postingnya. Tapi kalau misalnya kita mau otomatis kayak tadi, kita tinggal pilih yang schedule. Tapi kalau misalnya memang mau langsung di post, kita tinggal klik assign. Oke, kita coba klik assign ya. Apa yang akan terjadi? Nanti kita akan lihat di coursework dan juga di stream. Jadi akan ada dua tempat yang akan muncul assignment ini. Oke, di sini muncul ya, ada assignment-nya. Lalu di bagian stream juga ada. Dan di bagian upcoming ini langsung muncul ya, begitu ada tugas yang harus dikerjakan dalam jangka waktu dekat. Gitu. Jadi ini akan langsung kelihatan. Nah, yang perlu teman-teman nanti juga kumpulkan adalah teman-teman tinggal screenshot bagian ini. Oke, tinggal nanti di print screen atau di screenshot pakai snipping tool. Lalu nanti image-nya dikirimkan ke dalam tugasnya teman-teman, di attach di situ. Oke, terima kasih.